ilmu itu. Karena majelis ilmu ini paling tidak memiliki beberapa keutamaan. Ada beberapa keutamaan di dalam majelis ilmu. Yang pertama, keutamaan dari majelis ilmu itu adalah membawa kepada ketenangan. Nah, kira-kira ada orang nggak itu kan? Karena orang yang susah saja, orang yang pikirannya kacau itu kan, orang yang penuh dengan masalah datang ke majelis ilmu, hatinya akan menjadi tenang. Nah, ini salah satu ciri dari majelis ilmu yang mengandung keberkahan. Jadi kalau panjenengan semuanya hadir malam Kamis di sini di tempat ini kok ikut kajian kok hatinya tidak menjadi tenang, nah, maka berarti ini bukan majelis yang berkah ini. Cari majelis yang lain. Itu. Jadi nggak harus dengan saya, itu artinya. Dengan siapapun silahkan, selama itu majelis menjadikan hati kita merasa menjadi tenang. Itu salah satu ciri daripada majelis yang membawa kepada keberkahan. Ini menjadikan kenapa disebut sebagai taman surga. Salah satunya adalah menjadikan kita itu tenang, menjadikan kita itu merasa bahagia, menjadikan kita itu merasa senang. Ini yang pertama. Ini sebab daripada hal tersebut. Yang kedua, yang namanya majelis ilmu ini menjadikan orang tersebut dinaungi oleh Allah dengan rahmat. Kalau di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, ini innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu alladzina, yaitu mereka idza dzukirullah, ketika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, maka ketika disebutkan, dibacakan ayat kepadanya, zadathum imana, maka akan bertambah keimanannya. Ini kalau kita dibacakan ayat, dibacakan Al-Qur'an, bertambah imannya, menjadikan keberkahan, ini menjadikan turunnya rahmat, maka majelis ilmu menjadikan dinaungi rahmat. Dinaungi rahmat. Jadi kalau turun rahmat, misalkan kita di sini semuanya membaca Al-Qur'an, tidak ada kajiannya, ini hanya baca Al-Qur'an, maka di situ akan turun rahmat. Akan turun rahmat. Artinya apa? Artinya bisa ketika itu turun, bisa di satu orang turun, di yang lain tidak nerima. Yang satu turun, yang lain tidak nerima. Bisa seperti itu. Karena satu bisa turun rahmat kepada seseorang, yang lainnya bisa tidak turun rahmat kepada dirinya. Tapi khusus majelis ilmu adalah dinaungi rahmat. Artinya semua yang ada di majelis ilmu itu semuanya mendapatkan rahmat. Ini jadi semuanya mendapatkan rahmat. Makanya ada satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa kepada malaikat itu? Dia itu setiap hari keliling, mengelilingi dunia itu, setiap hari keliling, muter-muter kemana-mana. Apa yang dilakukan malaikat ini? Ini malaikat khusus yang diciptakan Allah supaya dia itu mencari majelis ilmu. Jadi ada malaikat khusus supaya mencari majelis ilmu. Nah, ketika malaikat ini sudah menemukan ada di situ majelis ilmu, di situ dikaji tentang Al-Qur'an, dikaji tentang hadis, dikaji tentang syariat Islam, maka malaikat ini akan mengabarkan kepada teman-temannya yang lain. Maka akan rame-rame itu akan datang malaikat itu ke majelis tersebut.
Jadi salah satu fadilahnya juga adalah ketika majelis ilmu kita berkumpul seperti ini untuk apa? Di dalam rangka menghidupkan majelis ilmu, maka salah satu keutamaannya adalah ini dikerumuni malaikat rahmat. Jadi ini bukan cuma kita, ini penuh dengan malaikat rahmat insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Insya Allah ini penuh ini dengan malaikat rahmat. Karena apa? Karena sudah dikabari. Ini sudah dikabari dan semua malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah semua dosa orang-orang yang ada di majelis ini ya Allah. Yang berdoa siapa? Malaikat. Malaikat itu suci apa tidak? Berdosa apa tidak? Maka siapa yang suci, dia tidak berdosa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendoakan ini malaikat ini, yang mengerumuni majelis-majelis ilmu, mereka berkerumun di situ mendoakan kita semua supaya kita diampunkan dosanya oleh Allah. Nah, nanti ketika majelis, jadi sepanjang majelis itu berlangsung, sepanjang itu pula malaikat terus-menerus berdoa memohonkan ampun kepada semua yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ini. Lah begitu selesai di malaikat ini pulang ini, kembali ke langit, kembali ke tempatnya masing-masing, dia akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah bertanya itu bukan karena tidak tahu, tapi karena untuk mengajarkan. Itu ya. Nah, makanya kok Allah pakai bertanya? Kan Allah Maha tahu. Lah kalau Allah itu enggak bertanya, terus kalian mau tahu dari mana itu? Ini. Maka Allah bertanya kepada malaikat, dari mana kalian? Dijawab oleh para malaikat, kami dari majelis ilmu ya Allah. Di situ dibacakan tentang bersyukur kepadamu, di situ dibacakan tentang memahasucikanmu. Kemudian ditanya malaikat ini, Allah bertanya bukan karena nggak tahu, tapi ingin mengajarkan hikmah kepada manusia. Kenapa orang-orang itu, apakah orang-orang itu pernah melihat aku sehingga mereka itu bersyukur kepadaku, sehingga mereka itu bersyukur kepadaku, memahasucikan aku? Nah, dijawab oleh para malaikat, tentu tidak, ya Allah. Lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menginginkan ampunan darimu, mereka menginginkan ridhomu ya Allah. Maka kemudian Allah menjawab kepada para malaikat itu, bertanya kepada para malaikat itu, bagaimana seandainya orang-orang itu yang ada di majelis ilmu itu aku berikan surga, aku tunjukkan surga untuk mereka, bagaimana? Maka para malaikat menjawab, oh tentu ya Allah, pasti mereka akan semakin bersemangat di dalam majelis ilmu itu. Nah, lah apakah mereka pernah melihat surga? Tidak ya Allah, tapi mereka percaya. Ini. Nah ini kemudian singkat ceritanya, kemudian dalam tanya jawab itu, singkat ceritanya adalah Allah menyampaikan, para malaikatku, ketahuilah, saksikanlah bahwa aku mengampuni orang-orang yang ada di majelis ilmu itu. Ini, jadi diampuni. Ada malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Allah, itu yang hadir di majelis ilmu itu enggak semuanya niatnya mau ngaji ya Allah. Tidak semuanya niatnya mau ngaji. Ada yang punya niat tertentu. Niatnya entah mungkin karena urusan bisnis, entah mungkin karena urusan pribadinya, tapi dia ikut hadir di majelis tersebut karena dia ada keperluan sendiri, bukan mau cari ilmu ya Allah. Apakah dia juga mendapatkan rahmat-Mu? Apakah dia juga mendapatkan ampunan darimu? Apa jawaban Allah? Maka semuanya mendapatkan ampunan dariku. Walaupun ada yang datang ke sini, misal ini kayaknya Pak Gofar ini masak kecek ini, pas lapar ini, nah, kita harus berangkat ini kan gitu. Niatnya bukan ngaji, niatnya itu. Tetap saja mendapatkan ampunan dari Allah. Tetap saja mendapatkan rahmat dari Allah. Tetap. Mau yang datang ke sini tiba-tiba ngantuk ketiduran, dapat rahmat, dapat ampunan. Itu. Semuanya niatnya apapun
dapat rahmat, dapat ampunan. Ini luar biasanya, ini keutamaan daripada majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa, memberikan ketenangan batin, menjadikan hidup kita bahagia, menghentikan kita dari kemaksiatan. Coba kalau kita nggak duduk di sini nih, mungkin saja kita di rumah sedang maksiat ini. Buka HP, loh ini ada penyanyi baru ini, menarik ini. Loh iya dah, bisa seperti itu. Tapi di sini kita dihentikan oleh Allah, menjadikan kita tidak bermaksiat. Di surga itu adanya tenang, di surga itu adanya bahagia, di surga tidak ada kemaksiatan. Di majelis ilmu semuanya juga ada seperti itu. Merasa tenang, bahagia, tidak bermaksiat. Ini maka luar biasa ini yang namanya majelis ilmu. Jadi keutamaannya luar biasa. Ini makanya tidak setiap orang itu diberikan oleh Allah ringan kakinya untuk berangkat ke majelis ilmu. Maka siapa yang mampu meringankan kakinya datang ke majelis ilmu, maka di situ berarti Allah ridho kepadanya. Ini tanda Allah ridho kepadanya adalah dia diberikan ringan kakinya menuju majelis ilmu. Ini tandanya. Bahkan di bulan-bulan tertentu, gitu ya, di bulan-bulan tertentu mendatangi majelis ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagai contoh misalkan, kalau kita di bulan Ramadan kita datang ke majelis ilmu, di hari-hari biasa saja datang ke majelis ilmu, setiap langkah yang kita keluar dari pintu rumah itu sudah luar biasa, mendapatkan pahala seperti orang berjihad fisabilillah itu. Keluar dari pintu rumah, buka pintu, satu langkah keluar dari kaki kita dari pintu, maka di situ setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Ini hari biasa, Pak. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, Pak. Makanya jangan sampai rugi. Bulan Ramadan kok tidak datang ke majelis ilmu, itu kerugian yang luar biasa. Kenapa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan bahwa siapa yang datang ke majelis ilmu, di mana dia itu ada datangnya di bulan Ramadan, maka setiap langkah kakinya Allah bangunkan dia satu istana di surga. Satu langkah kaki dibangunkan satu istana di surga. Ini khusus bulan Ramadan. Ini luar biasa ini. Datang ke majelis ilmu. Karena ilmu itu penting, Pak. Kita itu beramal tanpa ilmu, maka tertolak amal kita. Ini. Karena kalau nggak tahu ilmunya tertolak. Ini kita sholat itu, ternyata nggak punya ilmu. Alah, kira-kira saja itu. Lalu namanya nggak punya ilmu itu, sudahlah ini. Daripada habis subuh, daripada tiduran nggak jelas, lebih baik saya sholat. Habis subuh sholat, biar bisa sampai tingkatan wali, sekalian sholatnya 100 rakaat sampai duha. Kira-kira bagaimana? Bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Maka yang namanya ilmu ini harus dan wajib fardu ain untuk kita dapatkan itu, untuk kita kejar itu. Itu yang namanya ilmu, fardu ain. Tidak bisa itu. Yang namanya majelis ilmu itu tadi, selain di dalamnya mendapatkan ilmu, ternyata majelis ilmu itu adalah majelis yang penuh rahmat dan majelis yang penuh dengan ampunan. Makanya jangan egois jadi orang, Pak. Jadi egois itu bagaimana? Kira-kira panjenengan kepingin apa tidak? Keluarganya, saudaranya, temannya diampuni oleh Allah. Kepingin apa tidak? Ajak ke majelis ilmu. Jangan egois. Berangkat sendiri. Itu.
Karena apa? Karena yang ketika dia itu datang ke majelis ilmu, maka dia diampuni oleh Allah. Entah, terserah dia itu datang ke majelis ilmu, dia itu niatnya apa, ya udah biarkan saja. Yang penting datang dulu ke majelis ilmu, terserah. Itu tidak masalah, karena Allah berjanji menaungi, bukan hanya menurunkan rahmat, tapi menaungi dengan rahmat. Jadi kalau turun rahmat itu mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang yang dapat rahmatnya. Tapi kalau dinaungi rahmat, maka seluruhnya mendapatkan rahmat. Ini keutamaan daripada majelis ilmu. Makanya suatu ketika ada sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, padahal beliau itu bersama Rasulullah hanya sekitar 2 tahun saja. Tapi hadis yang dihafal paling banyak, karena memang dia itu minta sama Rasul, ya Rasul doakan saya ya Rasul supaya saya mampu mengingat apapun mudah mengingat hadis-hadis yang kau sampaikan. Maka didoakan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah itu memiliki ingatan yang kuat, yang luar biasa. Makanya dia menjadi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara semua sahabat yang lainnya. Setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah itu datang jalan-jalan ke pasar, Pak. Jalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan dengan keras kepada orang-orang, apa yang membuat kalian tidak bisa melakukan? Orang-orang kan bingung. Ini sahabat Nabi yang sangat mulia, terkenal, itu kan, luar biasa Abu Hurairah. Tiba-tiba menyampaikan apa yang membuat kalian itu tidak bisa melakukan. Nah, kemudian orang-orang berkumpul. Maksudnya apa? Ya Abu Hurairah, maksudnya kami tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan apa itu? Nah, maka ternyata kemudian dijelaskan kepada Abu Hurairah, apa yang membuat kalian itu tidak bisa melakukan pergi ke masjid, padahal di masjid sedang dibagikan warisannya Rasulullah SAW. Lagi dibagikan ini warisannya Rasul ini di masjid ini. Mendengar itu, maka orang-orang itu langsung berhamburan, berlarian pergi ke masjid. Begitu di masjid, toleh. Ini mana ini bagian warisannya, ini mana ini? Akhirnya ini setelah agak lama itu orang-orang pasar itu kembali lagi ke pasar lagi. Ternyata Abu Hurairah itu sudah menunggu mereka semua itu. Lah kok kalian sebentar ke masjidnya? Lah tadi engkau mengatakan bahwa katanya di masjid sedang dibagikan warisannya Rasulullah. Setelah kami datang ke sana ternyata tidak ada apa-apa. Maka Abu Hurairah bertanya, masa iya kalian nggak menemukan satu orang pun di sana? Ya kami temukan di sana itu ada orang yang sedang sholat. Di sana kami temukan ada orang yang sedang berzikir. Di sana ada orang yang sedang mengaji, membahas halal dan haram. Ya cuman itu, tapi nggak ada pembagian warisnya. Apa kemudian dijawab oleh Abu Hurairah? Celaka kalian, celaka. Itulah warisannya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan dirham untuk kalian, tidak meninggalkan harta untuk kalian. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah ilmu. Ini. Nah, maka kita datang ke sini, ini berarti kita semua sedang menerima warisan dari Rasulullah SAW. Karena kita itu muslim, maka kita berhak untuk mendapatkan warisan. Harusnya kita itu bersemangat untuk mendapatkan warisan. Ini harusnya kita bersemangat ini. Dan warisan dari Rasulullah SAW adalah ilmu. Karena ilmu ini menjadi dasar kita di dalam beribadah. Ibadah tanpa ilmu tertolak. Ibadah tanpa ilmu tertolak, bahkan bisa berdosa ketika ibadah itu dilakukan tanpa ilmu. Ini maka penting yang namanya mencari ilmu. Ini penting sekali untuk kita semua.
Nah, ini awalan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan nanti mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh seputar tadi tentang keutamaan majelis ilmu, gitu ya. Atau mungkin nanti ada pertanyaan yang lain, kalau memang mampu kami jawab ya kami jawab, kalau belum ya jadi PR kami, gitu. Silahkan saya kembalikan ke Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.